Di video ini gue mau nyamperin sebuah kedai yang unik banget. Ini adalah salah satu dari outlet Gohanku yang punya konsep beda dari Gohanku yang lain. Dari interiornya bener-bener dipikirin. Nggak cuman bakal makan Gohanku, gue juga bakal ngajak orang random buat makan sama gue. Jadi ini gue bener-bener nggak nyiapin dari awal. Gue bakal makan sama siapa gue nggak tahu. Ini akan gue cari langsung on the spot. Kira-kira siapa yang bakal gue ajak makan ya? Halo YouTube, let's go Arenit, balik lagi di channel bungkus yang bangga makanan di Indonesia. Kayaknya gue harus mulai ganti opening karena gue bosen ngomong itu udah berapa tahun ya. Tapi anyway, hari ini gue mau ngajak lo ke Jepang, Dis. Asik. Deng 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 watashi wa wibu AKB48. Sorry, kita mau makan nasi bungkus warteg Jepang harga 15.000. Aku tahu nih maksud lo bang, yang itu kan. Yaudah, itu benar mungkin kalau lo tahu. Jadi kita langsung let's go. Subscribe boleh ya? Boleh lah. Boleh. Apa kabar kalian semua? Hari ini gue lagi di daerah Radio Dalam. Kalau kalian pernah denger yang namanya Gohanku, itu kayak nasi bungkus Jepang harga 15.000. Cuman Gohanku yang ada di Radio Dalam ini, yang beli franchise ini niat banget, Dis. Interiornya dipikirin, eksteriornya juga dari papan Gohankunya sampai neon boxnya. Terus ini ada tanaman rusa. Dia bener-bener konsepin banget gimana caranya. Walaupun harga 15.000, gue kasih lo tempat yang nyaman. Maka hari ini gue kesini buat kita ngulik-ngulik dikit lah. Orang-orang mana nih yang beli franchise Gohanku tapi mau sampai menghias interiornya seniat itu. Bahkan ini kalau lo lihat, Dis, ini namanya tanaman bungur, bro. Iya, sama kan ya? Kita ada merah-merah gitu. Nah iya, tanaman bungur alias ya. Rusak. Mana yang numbuh cuma ini doang? Ini tanaman bungur ini adalah pohon sakura lokal, bro. Kalau misalnya dia berbunga, nih warnanya mendekati sakura. Sekarang kita lihat interiornya. Ya, bisa nama ini. Tuh kan, gue lihat kan. Di sini bener-bener niat. Kenapa dia sampai beli pohon sakura? Lo jadi ingat waktu SD. Lu pernah ke Jepang emang? Nggak pernah, tapi gue pernah baca Doraemon. Kita kayaknya nyamperin. Ini ada ownernya bisa dibilang ya. Mas, gue gak ngulus bentar dong. Boleh. Ya. Yudo, Mas. Hari Mas. Mas Aryo, Ya. yang gue tahu Gohanku ini kan memang udah banyak dan berarti lu beli franchise untuk buka di sini. Ya, betul. Ibaratnya dengan lu beli license franchise mungkin tidak semurah itu ya. Yes. Dan lu keluar modal lagi buat ngehias tempatnya jadi kayak gini. Sementara gue lihat harganya, ini sama loh kayak Gohanku yang di mana-mana, mulai dari 15.000 sampai paling mahal 35. Ya. Lu buka di Radio Dalam nih. Kenapa sampai seniat itu? Sebenarnya kita tuh nggak cuman bungkus doang gitu ya, take away ya. Kita tuh makan walaupun rasanya kita masih nyampur dengan rasa Indonesia gitu ya. Nah, cuman kita bisa, oh bener-bener nih kita merasakan nuansanya tuh nuansa Jepang. Orang-orang juga bisa foto-foto dan sebagainya. Kenapa harga nggak lo naikin? Kalau dari kita ya, sebenarnya sih bukan masalah harga ya. Kita lebih ke yang pertama tuh customer satisfaction sih, Mas. Berarti lo nggak cuma ngasih produknya udah settle nih, orang-orang udah tahu nih, tapi lo pengen ngasih experience juga. Betul. Ini berarti orang bukan gue muset seneng banget nih kalau semua klien kayak si Mas Haryo nih. Sorry, backgroundnya sebelumnya emang suka usaha F&B atau ini usaha F&B pertama lo? Kalau usaha F&B ini yang pertama. Oh iya? Ya, betul. Sendiri atau ada bareng-bareng? Oh, bareng-bareng. Kita bertiga. Mungkin kalau misalnya usaha pengennya bikin brand baru atau apa, kenapa lo milih Gohanku buat jadi ini lo? Gue kayak jadi marketing Gohanku ya. Kenapa lo milih Gohanku? Kenapa nggak Gohanmu? Kenapa nggak Gohan kita? Karena memang udah settle, karena emang lo suka produknya, apa emang karena murahnya gitu? Kalau dari pertama ya, yang saya coba cocok di lidah saya gitu ya. Dan saya juga lihat dari tren-tren media sosial gitu ya. Mereka juga pada excited banget nih kalau untuk nyobain Gohanku nih. Karena rasanya juga enak, harganya juga affordable gitu ya. Kita mulai kepikiran nih, kenapa kita nggak buka Gohanku aja? Kan kita backgroundnya berbeda-beda ya, Mas ya. Adik saya ada yang finance, ada juga yang marketing. Nah dari situ kita combine nih semua. Kalau Mas Aryo nih apa nih? Kalau saya data analis. Jadi banyak analisa, Ya, kenapa makanya lu pilih ini Gohanku. Betul. Selain karena harganya dan rasanya juga bisa dibilang aman dan enak lah ya. Aman dan enak, betul sekali. Kalau gitu boleh lah, kita langsung aja lah ya. Ini telurnya di sini omega. Kita pakainya omega 3. Nggak pakai telur ayam negeri. Kalau nasi yaminnya apa, Mas? Kalau nasi yamin dia kayak bumbunya kayak lebih agak manis gitu ya. Kita ada blasteran, ada saus di mana dia tuh memberikan rasa asam gitu. Jadi kayak ada lebih ke manis dan asam. Boleh nasi yamin original, pengen nyobain. Mana nih Mas yang paling favorit nih? Pedes. Kalau kita signature-nya sih nasi ayam keju sama nasi ayam kari. Boleh deh, kari deh.
Ya, Kari. Nah, ini kacang Jepang maksudnya apa? Bumbu kacang? Ya, bumbu kacang Jepang. Jadi kalau Oh, ya? misalkan Mas udah pernah ngerasain racing salad, nah rasanya mirip seperti itu. Seru. Mau coba deh kasih ikan kacang Jepang. Sama sapi kotak pedes. Sapi kotak pedas. Iya, Oke, boleh. Kita Nggak apa-apa. pesan dulu, tapi gue pengen ngajak makan orang random aja. Kalau vlog gue tuh nggak ada drama, nggak ada settingan. Jadi gue kalau mau nyari orang di luar, mungkin 1 jam kali kita nyari karena gue nggak nyiapin apa-apa. Tapi gue pengen ditemenin makan. Nggak apa-apa mas ya? Ya, boleh, nggak apa-apa. Dari jam berapa? Dari jam 10. 10 sampai jam 9 malam. Iya. Jadi ada yang komen, Bang ajak orang random makan. Kita udah ngobrol-ngobrol, kita udah bahas soal kenapa Mas Haryo pilih guaanku. Nah sekarang gue pengen makan, tapi gue nggak mau makan sendirian, gue mau ngajak random orang makan. Ini kalau gini ada chance ditolak nih boy. Iya gak sih? Wah, bapak-bapak itu kali ya? Ini gue nggak janjian nih, bukan karena bang, ntar abang narik dari situ ya, kagak, nggak tahu. Tiba-tiba lewat. Pak, bapak mau kemana pak? Mau pulang? Udah makan belum? Mau saya ajak makan boleh nggak? Sekalian bungkusin buat keluarga? Boleh ya? Boleh. Pak siapa pak namanya maaf? Naman. Pak Naman. Iya. Boleh pak, nanti kita ke situ ya. Saya bantuin dorong dah. Yuk. Aman. Aman guys. Kita ajak Pak Naman makan. Mantap. Pak rumah daerah mana pak? Kayu. Oh Jatayu. Keluarga di rumah ada berapa? Keluarga di rumah, anak 3. Istri berapa? 1. Oh, istri 1. Kalau gitu kita bawain dah buat anak istri. Oh istri di kampung. Oh jadi sini sama anak doang. Oh, sendiri. Oh sendiri. Tadi udah sarapan belum? Pagi sudah. Siang tapi belum ya. Tapi di sana tinggalnya sama kawan nggak? Teman-teman tapi sekamar-sekamar. Nggak apa-apa, ntar kita bungkusin 10 aja kali ya. Buat bapak bawa pulang boleh ya? Tapi bapak makan sama saya dulu. Kita akan masuk begini. Ya Allah pak, ada saya pak. Santai aja pak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ada saya jagain bapak. Aman. Nah ini baru enak, gue makan ditemenin sama Pak Naman. Pak Naman, Iya. udah ganti baju. Kebetulan untung di mobil gue ada baju. Mas, saya nggak enak ke bajunya habis kerja. Nggak apa-apa Pak, saya ada baju, Bapak pakai aja. Udah nih Bapak bawa pulang aja. Pak Naman, sekarang saya mau ajak Bapak makan nasi bungkus Jepang Pak. Sebelumnya udah pernah belum? Belum ya, paling kalau nasi warung udah pernah ya. Sering. Tapi kalau nasi warung Jepang belum. Tadi Pak Naman minta sapi ya. Ini saya pesenin nasi sapi original karena Pak Naman punya penyakit lambung, jadi nggak boleh pedes ya Pak ya. Kalau gue ini pesen macem-macem, gue pengen nyobain. Ini salah satunya nih yang belum pernah gue coba. Ini ada ayam yamin. Terus ini ada yang original, pakai sambal matah sama pakai telur omega. Mumpung sekarang tanggal lagi opening, gue dapat gratis sate sosis. Terus ini gue pesan yang ikan bumbu kacang. Ini ada katsuboshinya juga. Ini nasi sapi kotak pedes. Ada katsuboshinya juga sama sate-satean. Sama ini sate-satean frozen food. Pak, Bapak mau nambah sate-satean lagi nggak Pak? Ini cuman ini doang. Ini juga udah cukup. Udah cukup Pak ya? Kita langsung makannya deh Pak. Kita nggak usah ngobrol-ngobrol lebih lama lagi. Terima kasih banyak ya. Sama-sama Bapak. Bismillah. Cobain nih Pak. Ayo guys, 1, 2, 3. Yuk. Bismillah. Gue suka softnya si telurnya sih. Cara dia bikin telur ini kayak telur omu gitu guys. Kalau telur omega warnanya lebih oranye dibanding telur biasa yang warnanya kuning. Terus di atasnya ditaburin daun bawang sama nori. Pak Naman punya makanan kesukaan nggak? Standar aja sesuai sama makanan. Standar, apa ya, nasi ayam gitu Pak ya? Iya, paling gitu-gitu aja. Apa sate, apa bakso, apa somai, apaan Pak yang paling sering dibeli apa Pak? Kalau yang Indonesia ayam ya. Ayam diapain? Ya kalau orang yang bakar gitu. Oh yang bakar seneng ya? Iya. Yang goreng paling gitu aja udah. Nggak boleh pedas juga. Enak ya Pak ya? Enak. Sate Cikua. Bapak makannya pokoknya santai aja Pak, nggak usah diburu-buru Pak. Nikmatin aja.
Menurut Panaman ini porsinya banyak nggak? Cukup. Cukup ya? Cukup, nggak terlalu banyak, nggak terlalu dikit. Nggak terlalu dikit, pas ya? Menurut saya ya, pas. Banget makannya. Makanya habis. Makanya saya bilang Bapak makannya pelan-pelan nyantai karena saya makannya cepet. Karena Bapak jadi panik begitu saya makannya udah habis. Nggak apa-apa Pak. Nih yamin nih guys. Kirain mie ayam doang yang yamin apa ya? Tapi ini juga ada nih nasi Jepang yamin. Nasi yamin ayam pakai telurnya omega. Di atasnya dikasih daun bawang, sambal mata, sama sosis. Jadi biasanya pakai bumbu sih original. Yuk. Jadi sebelumnya ayam paha di grill dulu sama bawang bombay. Kalau dia udah matang baru dikasih saus original ditumis lagi. Karena ini pakai paha jadi enak banget berlemak empuk. Jadi tadi Pak Naman emang lagi OTW mau pulang, ya Pak ya? Pak Naman tuh kalau misalnya keluar setengah 6 habis subuh. Muter-muter sekitar Gandaria, Pondok Indah, Haji Nawi, Jatayu, Radio Dalam. Biasanya pulang jam-jam habis zuhur, bener Pak ya? Ngumpulin botol, ngumpulin gelas-gelas plastik, kertas, sama kardus ya Pak ya? Terus nanti biasa dikiloin. Dikiloinnya di tempat tinggalnya Pak Naman ya, karena Pak Naman tinggal juga di tempat, bisa dibilang apa sih Pak? Nama tempatnya? Lapak. Lapak ya, sama teman-teman lainnya yang berprofesi serupa kayak Pak Naman. Tadi lo lihat sendiri gerobaknya Pak Naman tuh udah menggunung gitu Pak ya. Dia tuh hasil dari subuh sampai jam 12, jam 11-an ya? Iya. Cuman sekarang harga barang kayak gitu tuh lagi turun ya. Kalau segitu paling cepet ya per sehari Pak ya? Iya paling begitu, nggak jauh dari cepet, lebih paling dikit gitu. Dan tiap hari Pak ya, Senin sampai Minggu ya? Paling saya 4 hari. Oh 4 hari? Kumpulin 4 hari timbang. Oh jadi tuh nggak langsung ditimbang dulu Pak, dikumpulin dulu? Kumpulin dulu. Di dalam apa ya, kayak kos-kosan gitu Pak ya? Yang suka tuh telurnya soft Pak. Sebagai orang yang pernah jualan telur, sebagai orang yang jualan telur, bikin telur semoist ini, sesoft ini tuh ribet. Perlu kesabaran, perlu api yang panasnya pas, sampai dia bisa semoist ini. Lo bisa lihat nih. Tuh ya. Sekilas kayak telur dadar biasa Pak ya, tapi telur dadarnya ribet sebenarnya Pak bikinnya, karena kan dia lembut-lembut gitu. Ini kayaknya nggak ada putihnya ya? Putihnya ada Pak? Ada, tapi nggak kelihatan ya? Agak kelihatan. Ini maaf nih, saya jadi nahan Pak Naman buat makan nama saya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa lah, malah saya nih, malah ngerepotin. Mau lagi ada bagi-bagi rezeki aja lah Pak, dan kebetulan Pak Naman lewat gitu. Ya terima kasih yang ada, saya malah dikasih makan. Nah ini saya nggak maksa Pak Naman juga, kalau emang Pak Naman nggak nyaman kan mungkin kalau emang mau bungkus aja boleh, cuman ternyata alhamdulillah Pak Naman mau nemenin saya nih. Terima kasih banyak, saya juga makasih banyak Pak Naman ya. Sama-sama. Asli mana Pak Naman? Kita ngobrol lagi kan teman-teman belum tahu. Asli Kerawang, lahir Kerawang, cuma sekarang tinggal di Rangkas Bitung. Tapi istri kerja juga? Ya cuma kerjanya tani. Udah dari tahun berapa Bapak kerjanya ibaratnya ngumpulin barang-barang bekas buat dijual? 2004. Kenapa akhirnya mutusin buat kerja kayak gitu? Awalnya gimana Pak? Ini aja ikut temen, karena Sebelum kita kerja itu apa? sebelum Sawah? itu saya bertani di sawah, dagang-dagang juga, kadang-kadang gue ikut kerja juga di bangunan gitu. Kalau ini kan ikut temen aja, Gerobak beli sendiri apa gimana? udah punya saya sendiri. Oh udah punya Bapak? Awalnya pakai gerobak bos, kadang-kadang kita nyewa sama orang. Nyewa tuh sehari berapa? Waktu itu sih masih murah, 2.000 kali kalau nggak salah. Iya, 5.000 kali. Berarti kenapa milih ini? Soalnya emang fleksibel, terus tanpa modal, Iya. selama tenaga masih kuat, kenapa enggak? Kalau dukanya apa Pak kalau kayak gitu antara? Pernah Kan nggak? dukanya begini, kadang-kadang kan misalnya kita ban kempes, gitu. Itu dorongnya berat tuh ya? Nah ya iya, dukanya gitu. Hujan, Hujan. Kalau hujan gimana Pak? ya hujan kan kita nggak bisa cari barang, pasti neduh. Ya pulang paling kosong Ya. kalau hujan. Nah, kita makan lagi Pak ya. Ini yang ikan dori guys, saus kacang. Tadi barusan mau coba dorinya. Ini yang berasa di gua tuh saus wijennya. Ini strong banget. Ya, saus wijen. Ikan dori juga sama katsuobushi sama sambal. Udah kenyang apa masih pengen Pak? Udah kenyang cukup, Nah, alhamdulillah. cukup udah. Bapak kalau mau lanjut silakan, masih mau nyantai-nyantai silakan. Tinggal Bapak bilang aja kayak saya pulang sekarang nggak apa-apa juga.
Tapi kalau masih Bapak mau istirahat, boleh juga. Kayaknya sih udah mau pamit gitu. Pamit aja. Iya. Soalnya Bapak juga belum sholat zuhur ya. Belum, ya. Ya udah deh, saya lihatin dulu ya, saya bungkus buat Pak Naman ya. Iya, iya. Ntar makan malam lagi. Terima kasih banyak Pak Naman. Saya mau terima kasih mau ini. Sama, saya juga. Besok tanggal 21 Pak ya? Iya. Anaknya Pak Naman nikah. Namanya siapa Pak? Karnita Abdullah. Oh, Karnita Abdullah, istrinya? Sinta. Karnita Abdullah sama Sinta. Buat Karnita Abdullah dan Sinta selamat menempuh hidup baru. Semoga pernikahannya tumbuh menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Oh ya, sama ada tambahan buat ongkos Bapak pulang. 5 ya Pak? Berapa? Ya. Amin. Baik Pak. Bapak hati-hati ya Pak. Gak ada temen ya gue makan. Kita enak juga nahan Panaman lama-lama. Soalnya harusnya emang Panaman kan keluarnya dari setengah 6 sampai jam 12 pulang untuk ngejar sholat zuhur. Oke guys, kita langsung aja lanjut lagi. Kalau ini sebenarnya gue nggak terlalu cocok sama wijennya. Kayak saus kacang di dressing salad. Mungkin akan lebih unik kalau bener-bener bumbu kacang kayak bumbu pecel gitu di sih. Cuman kurang Jepang. Kamu juga gohanku, kecuali tegoku baru bumbu pecel deh. Ada asam-asamnya gitu. Kalau dapat asam dari si saus wijennya itu, rakyat suboshi dapat gurih, jadi balance. Tapi gue salut sama Mas Haryo, bener-bener mau niat. Ini gue kayak makan di restoran Jepang yang proper ya Des ya. Dan harga 15 sampai 25 sampai 35. Kita coba nasi sapi kotak yang pedes. Oh, gue dari tadi nggak nemu ini nih. Emang dikasih ya? Nggak semua. Oh, nggak semuanya. Jadi mereka juga ada bawang putih goreng. Ini nggak tahu pakai daging apa tuh yang kotak apa namanya? Saikoro. Oke, bisa jawab loh. Mantap. Saikoro kalau kata Yudis. Sama saus pedes. Saus pedes itu bumbunya kayak saus samyang ya. Cuman mungkin mereka punya formulasi sendiri. Ini kita coba satu kesatuan. Nih Des. Yuk. Wih. Pulang lagi. Apinya nih. Apinya. Coba. Saikoro. Ya, kalau misalnya buat gampang deskripsi ini kayak saus samyang. Terus ditambah dia pakai sambal lagi, jadi makin pedes. Mau habisin pelan-pelan ya, Bok. Cuma nanti ya. Kenyang banget, tapi happy banget. Habis makan ditemenin Pak Naman. Semoga doain aja Pak Naman rezekinya lancar selalu. Yang penting kesehatannya selalu dijaga karena profesi kayak Pak Naman benar-benar membutuhkan tenaga dan kesehatan ya. Mas Aryo, pamit dulu Mas Aryo. Thank you banget. Terima kasih ya Mas Yuda. Lancar selalu, sukses selalu. Semoga jadi outlet gohanku yang paling rame. Amin. Yang paling mantap. Ini ada di Jalan Radio Dalam Raya nomor 12A. Patokannya nggak jauh dari S Hardware. Ya, tapi ini udah ada di Google Maps juga ya. Gohanku Radio Dalam di Google Maps langsung keluar ada titiknya di sini. Oke, pamit dulu Mas. Sukses selalu, sehat selalu. Terima kasih. Thank you banget, thank you banget. Mari Mas. Mari Mas. Yuk. Makasih banyak teman gue makan kali ini. Kalau kalian suka video, tolong share ke teman-teman kalian. Ada tempat makan yang nuansa Jepang, harga cuman mulai dari 15.000 aja udah dapat telur dan sate-satean. Nasinya juga banyak, ada sambal dan ada berbagai macam kondimen juga. Follow Instagram @bungkus official, TikTok bungkus official, dan jangan lupa subscribe channel Bungkus. Gue upload 3 kali seminggu rutin. Hari Selasa, hari Kamis, hari Sabtu, Selasa, Kamis, Sabtu, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Kalau kalian punya rekomendasi kuliner menarik, boleh komen di bawah atau DM ke Instagram Yudis @yudisrautm. Kalau Yudis nggak balas, boleh cek second account-nya Yudis di @adms. 1, 2, 3 piece. Terus maaf Om Adi bercanda.